Ya, oke. Eh, Selamat datang di channelku Fragmas Mind. Jadi kali ini setelah kemarin aku bikin pembukaan, aku akan eh, share mengenai perjalanan hidupku selama 10 tahun terakhir. Aku eh, memang saat ini bukanlah siapa-siapa. Aku juga eh, belum mencapai semua yang aku inginkan dalam hidup, tapi semoga perjalananku selama 10 tahun ini menjadi aku yang saat ini bisa eh, menjadi pelajaran yang bisa teman-teman yang di usia mungkin 20 tahun atau sedang menjadi 30 tahun ini supaya bisa lebih cepat mempelajari uh, dari pengalamanku, walaupun memang ya aku belum jadi apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Karena saya tahu bahwa di usia 30 tahun itu adalah masa dimana teman-teman semua udah mulai katanya bilang hidup itu life begins at 40. Jadi 30 itu adalah dimana masa mungkin yang paling berat ya bagi teman-teman semua, karena uh, teman-teman udah mulai bekerja di bidangnya, dan tuntutan dari keluarga pun akan banyak, dari orang tua atau untuk udah yang punya berkeluarga, buat anak, terus juga buat diri sendiri, sehingga uh, pasti tekanannya akan berat banget untuk di usia-usia 30 sampai 40 tahun. Kalau 20 tahun itu kan memang tempatnya di mana baru selesai kuliah, baru mengeksplor diri sendiri buat mempersiapkan kerjaan. Tapi kalau udah 30 tahun itu udah masa-masa di mana tanggung jawab akan lebih besar. Jadi aku di sini udah mencatat beberapa mungkin selama perjalananku ini apa aja yang membuat aku menjadi diriku yang sekarang ini. Jadi gini, kalau dihitung dari usia 30 tahun, aku kurang lebih berarti tahun 2016. Berarti kan aku itu lagi kuliah tuh, seingatku. Jadi kuliah aku lagi ngambil spesialis di salah satu universitas negeri. Nah, memang ternyata yang pertama itu adalah yang aku pelajari itu pertama adalah dream big dan believe in yourself and be courageous gitu. Jadi kalau aku tuh ingat banget waktu dulu aku selesai lulus di FK gitu. Aku kan berasal dari rumah FK swasta ya. Jadi belum pernah sebelumnya ada orang yang masuk ke spesialis ini dari FK ku. Aku pernah bilang, ketemu sama orang temanku, ya kamu mau sekolah di mana? Nah, aku waktu itu bilang aku mau sekolah di sini jadi ini. Terus dia teman-teman tuh ketawa gitu. Oh, ngapain lu ngambil sana? Karena belum pernah kan ada yang ketemu keterima di sana. Udah lu jangan, udah ke yang lain aja daripada lu mimpi gitu. Terus aku bilang dalam hatiku sih, aku nggak ngomong, aku cuma ketawa di depan temen-temen bahwa ya aku tuh ngerasa bahwa ketika aku punya mimpi itu uh, harus setinggi-tingginya ya, karena kayak ketika kamu tuh punya target dalam hidupku kamu tinggi, kamu akan menyesuaikan uh, apa ya uh, menyesuaikan diri untuk bagaimana mencapai itu gitu. Nah, ketika kamu tinggi mimpi tinggi, tentu kamu juga usaha pun akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi memang waktu itu aku juga belajar, terus kayak percaya diri bahwa sebenarnya kalau orang masuk ke sekolah itu nggak dinilai kayak oh ini lulusan mana, atau kamu orang kaya, atau kamu orang ganteng. Nggak, yang dinilai itu dari kamu sendiri. Jadi kayak ya kamu, otak kamu gitu, bagaimana kamu present yourself in front of the interviewer. Karena kan kalau misalnya orang kalau ngambil spesialis itu ada wawancara, dan aku ngerasa bahwa waktu itu yang wawancara itu kayak can see through tentang niatku untuk masuk ke spesialis ini. Dan memang aku ngerasa bahwa
apa ya, value aku tentang dream big itu aku ngerasa sejak zaman aku kecil tuh. Dari zaman kecil itu aku selalu kayak punya mimpi kayak aku pengen jadi astronot. Terus kayak seneng gitu ngeliat ada sesuatu yang kayak di luar jangkauanku aku pengen capai, dan alhamdulillah waktu itu tercapai lah. Dan memang saat ini pun aku merasa bahwa dream big dan believe in yourself itu aku tanamkan banget di dalam hidupku, karena yaitu aku pengen punya financial freedom di usia muda, kemudian uh, tentu dengan passive income, terus to be uh, healthy gitu, terus longevity dan everything. Kayak itu tetap menjadi uh, apa ya, kayak kunci dimana aku tetap menjadi orang yang ingin selalu improve tiap harinya kayak gitu ya. Jadi dream big, believe in yourself, tapi be courageous. Jadi kayak semangat kamu harus ngerjainnya ya. Kemudian berikutnya adalah live day by day gitu ya. Karena waktu itu aku pada saat masuk sekolah gitu ya, aku nggak nyangka bahwa sekolah spesialis itu seberat itu. Aku kayak 2 minggu pertama masuk spesialis itu aku kayak apa ya, kayak breakdown gitu, breakdown. Kayak aku ada suatu ketika aku kayak nangis, bukan nangis, karena aku kayak nggak tidur selama 3 hari. Jadi kamu tuh kalau ngambil spesialis tuh tidak seindah itu. Aku nggak tidur selama 3 hari, terus aku kayak dikasih beban kerjaan gitu yang banyak, dan aku bener-bener hari itu kayak lepas aja gitu, udah nggak kuat. Karena nggak kuatnya itu adalah karena dengan 3 hari tidak tidur itu tidak bisa konsen dan tidak bisa apa ya, kayak kerja lu tuh kayak below standard gitu, dan aku nggak suka. Jadi kayak waktu itu aku capek nangis. Untungnya waktu itu teman-temanku seangkatanku ngebantuku kerjaanku, jadi kayak oh hari itu aku udah gak bisa ngapa-ngapain, aku kayak nangis gitu. Aku malu juga sih, cuma bener-bener aku gak kuat karena belum makan. Kayak makan 3 hari itu cuma kayak sepiring 2 piring doang, terus 3 hari nggak tidur itu udah gak kuat banget. Aku akhirnya telepon orang tua aku pulang cepet, terus aku telepon orang tua aku mau quit dari spesialis. Terus kayak udah, aku akhirnya malam itu cuma tidur aja bengong. Terus ya tapi dengan berbagai semangat dari teman-temanku, dari seniorku, jadi kayak besoknya aku bangun pagi kayak oh ternyata hari ini udah lewat juga ya. Jadi kayak oh ini hari yang baru lagi. Ternyata ya udah, aku akhirnya masuk, ternyata ya udah gitu, hari berat itu cuma gitu aja. Jadi pada saat itu aku ngerasa bahwa ketika aku tuh breakdown itu waktu itu, karena breakdown istilahnya apa ya, aku lupa. Kayak patah semangat apa sih. Jadi ngerasa karena aku mikir terlalu jauh, kayak aku baru masuk 2 minggu, aku harus menyelesaikan spesialis 5 tahun ke depan tuh, kayak aduh berat banget gitu. Nah tapi waktu itu ngerasa bahwa ketika di posisi kayak gitu, aku cuma udah targetku live day by day aja. Kayak aku jalanin hari itu, terus bisa hari itu udah selesai, besok masalah baru, ya udah jalanin besok lagi. Tapi itu yang membuat aku akhirnya lulus. Buat aku kayak oh ternyata hari ini udah lulus, ya udah selesai, besok selesai, udah. Jadi aku ngejalani hidup hari demi hari aja, nggak usah ambil target yang tinggi kalau misalnya pada saat kondisi kamu memang sudah terpojok. Tapi jalanin apa hari itu dengan sebaik-baik yang kamu punya, kayak gitu ya. Terus ya itu dia, aku bilang jika dibutuhkan, jadi apa namanya, minimal expectation itu perlu. Jadi kamu nggak perlu ekspektasinya bahwa kamu kayak kayak jadi yang terbaik terus, tuh tidak perlu. Jika diinginkan untuk mental health kamu, bare minimum tuh bisa. Jadi aku kayak cuma ngerjain hari itu demi hari, tugas yang kalau aku capek aku ya jalanin deh tugas yang perlu aja. Tapi itu memang diperlukan ketika kamu mental health-nya udah mulai kayak terganggu. Jadi bare minimum tuh perlu gitu ya. Terus jadi ketika aku sekolah spesialis itu kan kita nggak bisa praktek ya, karena nggak ada waktu ya. Cuma aku ngerasa bahwa waktu itu waktu itu karena kan paling berat itu sekolah itu pas jadi junior ya, jadi di tahap 1 gitu. Tahap kedua itu udah kamu mulai lebih santai, kamu udah mulai punya junior, jadi terus kerjaan juga gak seberat itu, jadi aku ada waktu. Nah ketika aku ada waktu gitu, aku tuh selalu kayak ingin menggunakan waktuku itu sebaik-baiknya. Jadi aku
aku tahu tuh bahwa kalau udah senior itu udah kamu udah bisa nambah kerjaan. Nah, akhirnya sebelum teman-teman yang lain udah berpikir jaga tempat lain, aku udah mulai tuh. Aku tanya sama senior-seniorku bahwa oh ada nggak bisa aku kayak apply di kerjaan kayak jadi jadi dokter paruh waktu nih, dan ternyata bisa gitu. Jadi aku sebelum teman-teman seangkatanku udah mulai bekerja, aku duluan gitu. Dan aku selain kuliah waktu itu bisa nambah kerjaan juga. Jadi selalu harus kayak 2 or 3 steps ahead than the others gitu. Jadi kayak ketika kamu udah punya ini kamu harus mikir tuh 2 sampai 3 ke depan harus gimana. Karena itu yang membuat kamu jadi tanda kutip bukan jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Kamu bisa kayak selalu di depan dibandingkan yang lainnya gitu. Ya. Tapi itulah kenapa prinsip berikutnya ada work hard ketika kamu masih muda. Jadi kan usia 30, 20, 30 adalah masa-masa kayak kamu tuh lagi di masa paling sehat kamu ya. Karena apa ya kayak kamu digeber setidur tadi juga bisa gitu sebenarnya. Nah, jadi kerjalah, work hard. The hardest is when you're at 30 gitu. Karena kalau kamu udah di usia 40 tahun tuh kamu udah kayak kerjaan kamu makin banyak, terus kayak gampang capek, gampang ngantuk. Nah kalau udah usia 30 tuh memang tempatnya kamu waktu kerja tuh. Ya aku bisa tuh kayak lagi, bahkan waktu aku kuliah itu kayak di saat, aku kan biasanya kayak seminggu 3 kali atau 2 kali jaga. Nah aku kadang kayak jadi tanda kutip joki, joki jaga. Jadi selain aku jaga di tempat lain, di rumah sakit lain, tapi aku kadang suka nawarin ke seniorku buat mau nggak digantiin jaganya. Nah jadi kadang aku tuh bisa tuh kayak gantiin jaga. Jadi kayak bisa aku jaga itu 3 hari berturut-turut. Jadi dulu tuh zaman aku kuliah tuh tau banget, oh si Fragma nih kerjanya jaga mulu, karena ya lumayan nambah kayak penghasilan. Selain aku jaga di rumah sakit, aku juga jokiin seniorku. Jadi kadang kayak dapat 1 juta gitu, lumayan 1 juta sehari kan lumayan. 3 gantiin senior 2 juta udah bisa 2 juta, terus tambah sama kerjaan tempat lain. Jadi kayak aku ngerasa ya udah gitu, emang gua daripada gue tiduran di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah gue tidur kerja tapi ya bisa. Tapi lihat-lihat juga kesehatan kamu seperti apa ya. Tapi work hard itu di usia 30 itu adalah penting, adalah di usia dimana kamu paling prime-nya lah istilahnya gitu ya. Terus tapi yang paling penting adalah ketika kamu work hard, tapi kamu juga harus be kind ya. Jadi kerja dengan benar. Jadi bukan berarti kayak oh aku apa namanya tadi bare minimum tuh bukan berarti kayak oh aku kayak seramah, enggak. Tetap kamu harus kerja sebaik-baiknya. Kamu istilahnya kayak harus selalu dilihat orang tuh kerja kamu tuh memang bagus gitu. Karena ya standar ya. Kalau kamu tuh harus punya standar kerja kamu tuh harus setinggi-tingginya, sebisanya kamu bisa gitu. Tapi yang harus be kind itu ya baiklah buat apa namanya tuh niatnya baik lah buat kerja kamu ya. Jadi orang itu akan melihat kerjaan kamu tuh excellent gitu. Jadi berikutnya apa lagi? Oh iya, jadi kan selama aku kuliah itu udah kan aku jalanin tahap-tahap beratku itu di tahap 1, yang kedua itu adalah di saat aku kerja berat, kerja keras. Tapi di saat aku kayak udah senior gitu kan, kalau itu tahap 3 ya, kalau spesialis itu aku dikasih cobaan dari Tuhan itu, Allah. Aku dapat cobaan di keluargaku waktu itu di tahun 2017 akhir, di mana aku harusnya kayak bisa lulus cepat, tapi aku harus cuti karena aku harus menunda kelulusanku selama 6 bulan karena aku harus ngerjain dulu mengurusin masalah di keluargaku ya. Jadi aku pergi dari Jakarta dan tinggal di Bengkulu waktu itu. Jadi aku harus ngurusin masalah, dan sudah nggak apa-apa karena pada akhirnya apalagi kamu seorang laki-laki gitu, keluarga adalah nomor 1 gitu. Jadi di saat kamu dibutuhkan emang harus berkorban, ya korban nggak apa-apa. Karena aku selalu percaya bahwa doa dari orang tua, doa dari keluarga itu adalah yang paling manjur ya, selain dari kamu sendiri gitu. Ya. Nah,
Tapi selama itu aku sekolah segala macam, aku sibuk apapun, aku selalu prinsipku adalah kesehatan itu penting. Jadi eh, aku selalu walaupun nggak bisa apa ya serajin biasanya, tapi pas sekolah itu selalu aku kayak tidak pernah kayak tanda kutip ya meng menyampingkan kesehatanku. Aku selalu berusaha untuk menjaga olahragaku seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, dan menjaga makananku karena aku tuh alhamdulillah diberikan kesadaran tentang kesehatan itu sejak aku zaman SMA tuh. Ya, jadi sorry tadi kepotong soalnya. Ya, jadi ya aku lanjutin. Jadi emang dari kecil itu, dari zaman SMA itu aku selalu menjaga kesehatanku, baik dari eh olahraga. Aku selalu kayak alhamdulillah nggak pernah dikasih kayak obes gitu. Aku sebisa mungkin aku selalu menjaga makananku ya. Jadi karena em, itu yang bisa aku kontrol ya tentang kehidupan karena aku pun di keluarga memang punya riwayat penyakit kardiovaskulernya cukup tinggi, jadi aku aware banget tentang kesehatannya. Jadi walaupun kamu tadi harus kerja keras, work hard, tidur kadang ini, tapi kesehatan sebisa mungkin kamu jaga dengan cara olahraga dan menjaga makanan. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya setelah aku kan udah alhamdulillah masalah keluarga udah selesai dan aku akhirnya melanjutkan lagi kuliah dan akhirnya lulus. Aku waktu itu ketika aku lulus sama aku kayak apapun kerjaan yang nyantol di aku kerjain. Waktu itu aku akhirnya dapat tawaran dari temanku untuk menggantikan salah satu dokter yang nggak bisa, itu aku tawarkan karena um, ada lagi, yaitu adalah take opportunity dengan baik. Karena kesempatan tuh kadang tidak datang 2 kali. Jadi waktu itu aku langsung iyakan karena aku pun nggak bekerja. Waktu itu aku kerja dan akhirnya diambil sebagai karyawan tetap waktu itu di sana, dan lumayan untuk fresh graduate aku dapat guarantee fee segitu, dan alhamdulillah itu menjadi kayak anchor aku dalam bekerja saat ini. Aku kayak start dari aku bukan jadi apa-apa, dan alhamdulillah aku juga bisa membangun rumah sakit itu menjadi seperti saat ini. Aku ngerasa bahwa ketika aku ngambil kerjaan itu, alhamdulillah aku ditawarin lagi di tempat lain, dan aku akhirnya dalam 1 tahun udah dapat pekerjaan di tempat yang nyaman alhamdulillah. Tapi tetap harus selalu upgrade ya. Nah, aku tahu banget bahwa walaupun waktu itu ada beberapa penghasilanku yang nggak terlalu banyak, tapi kunci berikutnya adalah hargai uangnya, cintai uang. Jadi cinta tuh dalam artian tidak uh, menganggap uang segalanya, tapi maksudnya hargai uang adalah seberapa sedikit pun kamu terima uang kamu harus bersyukur dan alhamdulillah. Karena aku percaya bahwa law of attraction itu ada. Jadi ketika kamu menghargai uang, mencintai uang, uang itu akan datang terus kepada kamu, dan selalu bersyukur terhadap apapun yang kamu terima karena itu adalah rezeki kamu gitu. Jadi itulah kenapa aku selalu percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur ya. Jadi ketika memang aku akhirnya mendapat misalnya kayak kehilangan uang atau aku dapat musibah sehingga aku mengeluarkan uang, aku percaya bahwa itu memang bukan rezekiku. Itulah kenapa aku selalu percaya bahwa setiap uang yang aku terima ada selalu rezeki orang lain. Dan itulah kenapa zakat itu memang ada. Jadi cintai uang, hargai uang, love of attraction, tapi kamu sadar bahwa rezeki itu ada Allah yang ngatur. Jadi jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan rezeki. Ketika kamu tidak dikasih rezeki uang, berarti kamu dikasih rezeki yang lain seperti kesehatan, berkumpul dengan keluarga kamu, bisa hidup, itu adalah rezeki, dan selalu percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat kamu. Gitu, ya. Berikutnya. Nah, ketika aku sudah bekerja, alhamdulillah aku dapat lumayan. Penghasilanku ada pernah kayak lumayan banget. Nah, ketika selain tadi aku menghargai uang dan mencintai uang, ketika kamu menghasilkan uang, kamu harus belajar tentang bagaimana mengelola keuangan. Itu sangat penting. Jadi, di usiaku yang ke 30 itu aku mulai kayak belajar bagaimana sih mengelola uang. Itu adalah mengelola cash flow kamu tuh. Jadi, dan
piramida keuangan. Jadi teman-teman nanti kita akan bahas juga di channel ini tentang bagaimana sih kita mengelola keuangan kita berdasarkan piramida keuangan. Jadi harus start di base-nya, yaitu cash flow kamu yang paling penting. Cash flow yaitu kamu harus ngitung exact pendapatan kamu, pengeluaran kamu tiap bulan. Nah, ketika kamu ngerasa bahwa pengeluaran kamu lebih banyak, berarti kamu harus adjust pendapatan kamu harus dibanyakin atau pengeluaran kamu yang di-adjust lagi untuk dikurangin. Pokoknya tidak boleh cash flow kamu negatif, harus lebih kalau bisa. Sehingga ketika kamu uang lebih, itulah kenapa ke step berikutnya adalah manajemen risiko. Jadi aku alhamdulillah udah dapat asuransi, kemudian berikutnya adalah investasi. Nah, itulah kenapa ketika aku mendapatkan keuangan, aku cash flow udah bagus, berikutnya adalah belajar mengenai investasi sedini mungkin. Karena uh, aku waktu itu ingat banget ketika aku dapat uang lebih, aku bingung ini aku uang mau diapain ya. Tapi aku tentu ada waktunya untuk bersenang-senang, tapi juga harus mikir bahwa ini uang harus bekerja untuk aku ke depannya. Jadi aku mulai belajar mengenai investasi tuh ya. Aku beli rumah yang alhamdulillah sekarang harganya udah mulai naik juga dibandingkan ketika aku beli waktu itu. Uh, nah, yang berikutnya adalah aku belajar dunia investasi. Aku ingat banget waktu pertama kali aku belajar itu tahun 2021 atau 2002 awal, 2021 kayaknya pas zaman-zaman Covid. Um, aku di 1 tahun pertama itu aku kayak loss mungkin 150 jutaan gitu. 150 jutaan ish gitu. Cuma aku ngerasa bahwa ini salah satu jalan aku untuk menghasilkan uang lebih dibandingkan kerjaku saat ini. Jadi aku tekunin selama 2 tahun terakhir kemarin itu aku selalu belajar. Aku kayak bahkan aku setiap malam atau aku bawa mobil aku selalu mendengarkan bagaimana belajar mengenai investasi saham, technical analisisnya, fundamental dan segala macam, karena aku yakin bahwa ini adalah bidang yang bisa aku tekunin. Karena itu kan tidak, kamu banyak ya sekarang di YouTube tuh banyak untuk kamu bisa pelajari untuk di dunia yang selain dunia kamu. Jadi kalau kamu selalu ada di comfort zone kamu akan stay di situ. Nah, itulah kenapa kamu harus ngambil resiko. Kalau kamu ingin punya dream big, kamu harus ngambil resiko untuk keluar dari zona comfort kamu. Itulah kenapa aku belajar dalam 1 tahun itu, aku belajar terus bagaimana, dan alhamdulillah sekarang aku ngerasa bahwa di tahun 2021 udah 5 tahun ini aku di dunia investasi aku sudah mulai ngerasa dapat ilmunya lah sedikitnya. Aku ngerasa kayak I got the point how to menyiasati dunia investasi ini. Nanti kita bahas juga ya. Intinya kayak gitu. Ketika kamu uang invest, jangan lupa ya. Oke. Terus juga ketika kamu dapat uang, kamu harus tahu bahwa ada pengeluaran yang produktif sama yang konsumtif. Kamu harus nggak boleh mengeluarkan yang konsumtif. Kalau misalnya kamu konsumtif, kamu harus nggak boleh tanda kutip yang nilainya cepat turun. Misalnya, kita ceritanya gini aja. Kalau misalnya kamu yang konsumtif itu apa? Yang kalau nilainya tuh makin lama makin rendah tuh. Kayak misalnya kamu beli HP. Beli HP itu kan kecuali kalau kamu memang cari kerjanya dari HP ya. Tapi ada juga orang yang cuma memang HP itu ya buat bersenang-senang, buat hiburan, texting, itu sosial media itu ada. Nah, kalau misalnya yang konsumtif kayak gini, aku tidak pernah ngambil yang tanda kutip yang murah. Jadi aku selalu kayak, karena ini konsumtif, jadi aku harus bisa memakai barang ini untuk jangka waktu yang lama. Jadi aku tuh megang HP yang pertama itu udah kayak sampai pecah-pecah baru aku ganti. Nah, ini juga aku baru dari tahun berapa ini, ya aku akan pakai pegang ini mungkin minimal 5-10 tahun ke depan aku nggak akan ganti-ganti. Itulah kenapa aku selalu ngambil yang awet sekalian. Makanya kadang kalau ini juga aku beli HP ya memang harus di tanda kutip counter yang authorized, karena aku tidak mau ngambil chance di mana itu nanti barangnya second hand atau apalah yang disuntik segala macam, aku nggak mau. Jadi kalau misalnya barang-barang konsumtif itu aku harus selalu ngambil yang awet gitu ya, kayak mobil atau kayak HP gitu enggak. Nah, kalau yang produktif ya itu intinya yang menghasilkan pekerjaan kamu, menghasilkan
uang buat kamu, itu nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ketika misalnya nanti kamu cash flow kamu ketat banget, kamu bisa tuh jalani namanya frugal living. Frugal living itu mm, nyaman sebenarnya, enak banget. Jadi frugal living tuh kamu punya satisfied feeling gitu mengenai bagaimana kamu kayak menjalani hidup tuh seminimal mungkin, tapi kamu enjoy dan kamu mendapatkan plusnya itu dari ya tadi dapat banyak sisa uang yang bisa kamu pakai untuk mengupgrade hidup kamu gitu ya. Jadi frugal living tuh perlu ya. Um, dan aku tuh sejak makin dewasa ini kayak seneng banget namanya journaling ya. Kalau journaling itu aku seneng kayak gitu kayak menulis apa targetku, kayak apa things to do, terus kayak visi misiku dalam 5 sampai 10 tahun ke depan aku tulis. Dan kadang kalau beberapa orang tuh kalau dia punya mimpi dia tidak menulis tuh. Jadi malah hal-hal kayak gitu tuh jadi yang kayak bakal selewat-selewat aja karena dia tidak 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 apa namanya tidak di frame gitu dalam suatu tempat di mana itu untuk reminding kamu untuk terus menerus bagaimana cara mencapai ke sana. Nah, kalau aku senangnya menulis tuh. Jadi aku kalau ada mau apa aku tulis, terus aku selalu tulis bagaimana cara ke sana. Aku selalu kayak update tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bagaimana eh, apa namanya mimpi itu sudah seberapa dekat dengan eh, terjadi. Jadi aku selalu kayak evaluasi tiap beberapa bulan. Jadi journaling itu penting. Gitu ya. Nanti kita ngobrol aja tentang journaling. Bagaimana journaling. Nah, terus bukan berarti tadi kalau kita punya uang, oh kita mikir investasi, terus frugal living lah, terus jadi tanda kutip kayak terlalu sayang banget sama uang. Enggak, kita tetap harus punya hobi. Aku tuh hobinya alhamdulillah traveling aja satu, sama olahraga sama makan. Jadi travelingku tuh satu apa hobiku traveling, makan, dan olahraga. Nah, aku spend banyak mungkin di traveling. Jadi biasanya aku kayak setahun 2 kali lah traveling yang jauh-jauh gitu. Tapi penting buat kamu untuk menjaga tadi mental health kamu. Kamu ngerasa bahwa kamu setelah bekerja lama kamu mendapatkan hasilnya dan kamu merasa bahagia itu penting sekali karena eh, kalau kamu punya uang, punya cita-cita yang tercapai tapi kamu tidak happy menjalani ya nggak bisa juga karena em, bahagia tuh nggak harus nunggu nanti, bisa dilakukan sekarang. Jadi gitu, ya. Hmm, oh ya, juga kan kalau misalnya memang nanti tuh semakin lama circle kamu akan mengecil tuh semakin kamu dewasa. Itulah kenapa kamu ketika bertemu dengan orang atau teman itu kamu harus bisa loyal dan royal ya karena eh, orang-orang yang bisa bersama kamu baik dalam duka dan suka itu adalah orang yang akan kamu harus keep seumur hidup kamu karena nggak gampang untuk menemukan orang-orang yang seperti itu karena makin lama tentu circle kamu akan makin mengecil ya. Jadi royal dan loyal terhadap teman tuh penting sekali karena pertemanan itu nggak hanya diukur dari uang sebenarnya tapi bagaimana dia bisa eh, namanya kayak bersama kamu baik duka dan suka itu kadang tidak tanda kutip orang nggak ngeh bahwa itu penting sekali untuk nge-keep orang-orang yang baik di samping kamu karena kamu tidak akan pernah bisa sendiri untuk menjalani hidup ini pasti kamu suatu saat akan butuh orang lain jadi perlakukan orang lain seperti kamu yang diperlakukan itu kuncinya ya tapi ya itu kalau misalnya kamu makin makin dewasa jangan pasti akan mengecil circle kamu ya oke terus Em, tadi juga dalam journaling itu kita harus belajar juga tentang bagaimana kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri kita ya. Jadi aku tuh beberapa akhir terakhir ini setelah aku bekerja semakin banyak tuntutan dari kerjaan, kehidupan pribadi, keluarga, keuangan itu akan membuat mm, mental kamu akan diuji. Tentu akan mempengaruhi perilaku kamu dalam sehari-hari. Nah, tentu aku juga beberapa akhir terakhir ini aku ngerasa aku punya kekurangan banyak. Nah, kita harus overcome itu.
ya. Jadi kita terus mengenali kelebihan dan kekurangan kita, dan kalau misalnya punya kekurangan kita harus overcome karena biar kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau punya kamu kelebihan, kamu tingkatkan, kamu pertahankan, dan kalau bisa kamu share bagaimana memiliki kelebihan itu ke orang lain, gitu ya. Ya, jadi kita tuh makin kesini berhubungan dengan orang itu makin tricky ya. Apalagi makin dewasa itu pemikiran orang kayak banyak faktor X-nya. Nggak sepure waktu kita zaman kecil, makin lama makin kita tuh akan nggak bisa nyenengin semua orang. Padahal niat kita baik itu. Jadi kadang kita niatnya baik, tapi orang yang mikir apa, itu yang membuat sedih dan susah sih. Tapi jangan khawatir, nggak apa-apa. Yang penting niat kamu yang itu adalah yang lihat Allah. Jadi untuk kamu berperilaku itu selalu niatnya baik. Bagaimana tanggapan orang, walau alam, itu akan menjadi filter kamu, siapa sih orang yang bisa kamu deket dengan kamu. Itu karena kalau dia tidak bisa melihat kamu as a person dan lihat niat baik kamu, itu akan susah. Dan menjadi teman baik buat seseorang itu tidak selalu mengiyakan apa yang dia katakan. Teman yang baik adalah berani untuk mengungkapkan bahwa dia salah dan memberikan dia masukan, dan sehingga dia tidak terjerumus terhadap hal yang nggak baik. Itu menurutku teman yang baik, begitu ya. Ya sama pada usiaku yang di usia 40 tahun, mendekati 40 tahun itu aku makin eager banget untuk menjadi orang yang lebih improve dalam segala hal ya. Salah satunya adalah ini, membuka channel ini. Aku selalu kayak, aku udah ngerasa kayak di zona nyamanku. Aku kerja, aku pagi berangkat kerja, pulang kerja, olahraga, makan. Tapi apalagi setelah ini? Itulah kenapa aku berpikir untuk bagaimana caranya menghasilkan passive income. Jadi kalau kamu udah di zona nyaman, jangan sampai kamu terjerumus dari zona nyaman. Itu akan membuat kamu menjadi orang yang itu aja. Tapi sekali lagi gini, tiap orang tuh punya cara hidup masing-masing dan tujuan hidup masing-masing. Aku nggak ngejudge orang-orang yang udah senang di zona nyaman. Kalau itu memang maumu, ya silahkan kerjakan. Bagi tes. Oke. Jadi tadi ada technical issue, tapi nggak tahu deh ini ke record atau enggak. Jadi kita lanjut ya. Tadi tuh ya memang aku bilang tadi kalau ada beberapa orang yang memang udah nyamannya di comfort zone sih, aku tidak akan judge ya, karena beberapa orang memang target hidupnya kan beda-beda ya. Jadi kalau aku sih memang selalu merasa bahwa self improvement itu penting ya gitu. Oke. Berikutnya ya itulah kenapa aku memilih channel ini, karena beberapa temanku kan ya yang dokter yang lain itu memilih untuk sekolah ya. Kalau aku sekolah lagi sebagai dokter ya. Kalau aku memang aku ngerasa kayak menjadi seorang dokter itu tidak memberikan apa ya tujuanku akhirnya gitu. Aku hanya ingin dokter ini sebagai one day akan menjadi hobiku saja, karena aku ingin menghasilkan sesuatu yang lebih dari dunia kedokteran. Dan aku merasa bahwa tadi ada beberapa hal yang bisa aku kejar. Aku belajar di dunia investasi dan dunia selain kedokteran, dan itulah kenapa Jalan Takut berbeda ya. Karena kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak gitu ya. Makanya aku akan seriuskan di dunia-dunia yang memang aku asing bagiku ya. Oke. Mungkin itu aja ya beberapa hal dari selama 10 tahun ini yang bisa aku pelajari ya. Memang
banyak ya. Aku harap teman-teman bisa menjadikan referensi yang beberapa hal yang tadi aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih mudah menjalani usia 30 tahun ke 40 tahun ini, sehingga bisa mendapatkan lebih cepat dibandingkan aku tujuan-tujuan hidupnya, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Itu aja sih buat sementara ya. Nanti kita lanjutkan lagi di obrolan yang lain. Semoga terus keep dengan channel ini. Mohon maaf kalau ada beberapa technical issue ya, aku memang masih belajar bagaimana membuat konten yang baik, tapi intinya mudah-mudahan tercapai. Itu aja ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Adios, bye.